yang diterangkan di video itu bahan aktif, bukan merek dagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan Master Tony. Iya, di pagi ini Master Tony ini akan melakukan penyepraian tanaman cabenya dalam rangka pencegahan atau melakukan pencegahan tanaman cabai dari penyakit antraknosa. Episode terakhir alias terakhir pokoknya ketika Anda itu mengikuti Master Tony ini mulai dari yang pertama sampai yang keenam, insya Allah tanaman cabai kalian semua itu akan aman dari penyakit antraknosa. Jadi kalian bisa lihat mulai pertama sampai keenam. Untuk selanjutnya kedepannya tinggal mengikuti langkah-langkah 1 sampai ke 6 kembali ke nomor pertama, merolling fungisidanya. Pokoknya kalau masih bingung ikuti saja videonya. Setiap Tony menyepray menggunakan apa, kalian mengikuti saja. Nah ini sudah memasukkan kalsium 3 sendok, kemudian diaduk-aduk sampai merata, kemudian dikasih apa mikitan ya sendok ya, bahan aktif klorothanonil, kemudian diaduk-aduk lagi, dan kemudian menggunakan fungisida sistemik juga berbahan aktif azoxystrobin difenoconazole 1 sendok juga, 1 sendok makan, tidak terlalu penuh ya, tidak apa-apa. Kemudian diaduk-aduk kembali, dan jangan lupa setiap Anda melakukan penyepraian gunakanlah air jernih, dan biasakan dalam mengencerkan pestisida lakukan yang bubuk terlebih dahulu. Dan yang tidak pernah lupa yang terakhir ini, di dalam melakukan penyepraian harus selalu menggunakan perekat, apalagi di musim hujan dan apalagi ketika kita dalam melakukan pencegahan dari penyakit antraknosa. Sekali lagi buat yang belum tahu apa itu bahan aktif, di sini semua label obat entah yang bubuk atau yang cair itu ada tulisan bahan aktif, yang diterangkan di video itu bahan aktif, bukan merek dagangan. Oke. Jadi Anda itu bisa mencari bahan aktif yang kami sebutkan nanti dalam melakukan penyepraian atau mendokumentasikan melakukan perawatan tanaman cabai khususnya pestisida. Itu yang kami terangkan adalah bahan aktif, bukan merek dagang. Nah, pokoknya dalam merawat atau berbudidaya tanaman cabai itu harus selalu melakukan pencegahan. Jadi jangan sampai terjadi terkena serangan tanamannya, jangan sampai terkena serangan penyakit apapun, sehingga dalam berbudidaya tanaman cabai itu harus selalu melakukan pencegahan. Jadi intinya ketika Anda atau kalian semua itu berbudidaya tanaman cabai, kok tidak selalu melakukan pencegahan dari penyakit dan pencegahan dari serangan hama, maka akan sulit ketika
kita menghadapi serangan. Jadi melakukan penyepraian baik insektisida ataupun fungisida itu diusahakan jangan menunggu datangnya serangan penyakit dan jangan menunggu datangnya serangan hama pada tanaman kalian. Pokoknya harus melakukan pencegahan sejak mulai tanam hingga panen, hingga panenan selesai harus selalu melakukan pencegahan tanaman secara rutin. Karena kalau Anda itu tidak melakukan pencegahan dari berbagai macam penyakit yang dapat menyerang tanaman cabai, maka nantinya ketika tanaman Anda terserang penyakit akan sulit untuk dikendalikan, sehingga ya pokoknya harus selalu melakukan pencegahan tanaman sejak dini, pokoknya sejak awal tanam, sejak kita membuat bedengan itu harus benar-benar selalu melakukan pencegahan pada tanaman kalian semua. Jadi bagi kalian semua yang belum paham atau ingin bertanya-tanya, silahkan bisa tanyakan langsung atau tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Karena kami sendiri itu ya benar-benar ingin memberikan informasi atau ilmu dalam berbudidaya tanaman cabai. Kemudian kami informasikan atau kami beritahu bahwa ketika tanaman kalian itu sudah terserang penyakit antraknosa, itu berarti di dalam melakukan penyepraian atau pengobatan jangan sampai atau hentikan dulu pemupukan. Jadi kalau bagi teman-teman yang tanamannya sudah terserang penyakit antraknosa, hentikan dulu pemupukan dan spray rutin tanaman kalian menggunakan fungisida 2 hari sekali atau paling telat 3 hari sekali. Kalau bisa, kalau sudah terlanjur terserang, spray tanamannya 2 hari sekali. 2 hari sekali menggunakan fungisida kontak dan sistemik, dimik, dan gunakan kalsium karbonat, kemudian ditambah perekat, dan usahakan dosis 2 kali lipat dari pencegahan atau dari dosis pencegahan yang kami lakukan, karena kami sejak awal hingga kali ini itu baru melakukan pencegahan saja, belum sampai ke tahap pengobatan, dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi atau jangan sampai berada di tahap pengobatan, karena biasanya kalau mengobati itu benar-benar sulit. Jadi masih mending rutin melakukan penyepraian sebelum tanaman kita terserang penyakit, terutama antraknosa dan layu fusarium, karena kedua penyakit tersebut itu adalah penyakit yang sangat dan sangat ditakuti oleh para petani cabai. Ya, salam sukses petani muda Indonesia. Mantap.